Awalnya itu telur ayam baru menetas, tapi saat wanita itu menekannya, ternyata telurnya kosong seperti kertas. Ia ambil lagi, hasilnya tetap sama. Usai mengecek sekotak telur, tak ada satupun yang utuh. Aneh sekali. Hal berikutnya makin menakutkan. Saat ia mengelap kaca balkon, dinding belakang mendekatinya tanpa ia sadari. Begitu sadar, sudah terlambat. Dinding itu menjepitnya hingga tak bisa gerak. Namun, saat hampir sesak napas, dindingnya kembali normal. Ia pikir itu cuma halusinasi karena lelah. Ia tidak terlalu memikirkannya. Tapi ketika ia kembali untuk membersihkan kaca usai menelepon, bekas tekanan yang tadi terjadi masih ada di sana. Ia sadar semua itu nyata. Bingung, ia teringat sebuah fakta yang mengerikan. Tempat tinggalnya, komunitas Shengli, memberi tiap keluarga villa dan mobil mewah secara gratis. Semua kebutuhan di sini tersedia tanpa harus membayar atau keluar untuk membelinya. Petugas khusus mengantar semua kebutuhan ke rumah setiap hari. Para pria berangkat kerja dengan mobil mewah pukul 11 pagi, dan pekerjaan mereka diatur terpusat oleh komunitas. Kantor pusat perusahaan di gurun utara kota ini, dan siapapun dilarang masuk atau menanggung konsekuensi fatal. Pekerjaan para wanita lebih sederhana. Mereka cukup mengantar suami kerja, lalu sibuk membersihkan rumah setengah jam, lalu bersantai, minum teh, dan mengobrol bersama teman. Belanja di mall, beli perhiasan dan tas bermerek, semuanya ada di sini. Namun, para wanita wajib ikut kelas pembentukan tubuh 2 jam sehari, demi menjaga bentuk tubuh dan hati suami. Ia dikenal sebagai penghuni paling bahagia. Frank, pria di depannya, adalah pencipta komunitas ini yang sangat dikagumi. Namun anehnya, mereka hanya ingat hidup di sini, tanpa memori orang tua. Apa mereka lahir di sini? Jelas tidak. Saat pesta penyambutan, sebuah insiden aneh mengungkap rahasia besar komunitas ini. Saat istri Frank menyambut keluarga baru, tiba-tiba seorang wanita kulit hitam bicara. Melihat itu, suaminya menariknya pergi karena takut menyinggung petinggi. Insiden ini diredam Frank, namun wanita itu terus memikirkannya, sementara yang lain bergosip, mengira dia depresi karena kehilangan anak. Ternyata, saat berwisata beberapa hari lalu, putranya masuk area terlarang dan menghilang. Sejak itu, dia bertingkah aneh dan terus meracau. Mereka menyembunyikanku di sini. Ia pun makin penasaran dengan gurun utara, mungkin rahasianya di sana. Hari itu, ia naik bus ke ujung utara kota. Sopir bilang itu halte terakhir. Tiba-tiba muncul pesawat yang tampak akan jatuh. Ia minta sopir berhenti karena ada pesawat jatuh dan ingin menolong. Namun, sopir bus menolak karena itu zona terlarang gurun utara. Terpaksa ia turun dan berjalan kaki sendirian. Pria itu pun segera kabur karena takut ketahuan orang lain. Si wanita mengabaikan papan peringatan dan terus berlari ke depan. Entah sudah berapa lama ia berjalan. Akhirnya ia sampai di lokasi jatuhnya pesawat. Tapi anehnya tak ada puing sama sekali. Ia sangat bingung karena yakin melihatnya di sini. Dengan rasa putus asa, ia lanjut berjalan hingga tiba di sebuah bukit yang tandus. Saat sampai di puncak, ia terkejut melihat markas besar itu ternyata hanyalah sebuah rumah sederhana. Ia mendekat dengan rasa penasaran. Tempat ini sama sekali tidak terlihat seperti tempat kerja. Namun, tepat ketika ia hendak mendorong pintu untuk menyelidiki, cahaya merah tiba-tiba muncul di kaca, dan ia langsung pingsan. Ketika ia bangun, ia berada di rumah. Suaminya sedang menyiapkan makan malam, tetapi gerakan paniknya jelas menunjukkan bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Dengarkan. Dia Ini mendengar itu, si wanita bilang dia melihat pesawat jatuh. Tapi suaminya tenang menjelaskan dia hanya kelelahan dan bermimpi. Jika ada pesawat jatuh, pasti ada ledakan. Melihat sikap suaminya, ia merasa itu cuma mimpi. Hidup bahagia ada di depan matanya. Keesokan harinya, si gadis berkulit hitam tiba-tiba